Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, saya akan menjelaskan tentang video kesetimbangan. Video ini akan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian dasar, reaksi, nilai K, kemudian yang kedua itu ngomongin faktor, yang ketiga itu nilai KC, oh ya, yang keempat itu berarti nilai KP. Berarti ada 4 bagian ya. Nah, materi hari ini dan 4 video ke depan itu menggunakan file materi 78 dan soal-soal pada buku Erlangga 1000 pena kelas 11. Untuk lebih jelasnya filenya kalian bisa cari atau bukunya filenya dicari kemudian bukunya dibeli. Nah, di sini ya kita pengertian reaksi kesetimbangan kimia. Nah, kalian tuh mengetahui bahwa sama ini reaksi kimia itu kan bereaksi menjadi produk. Jadi pada umumnya tuh seperti ini. Nah, namun sebenarnya ada juga reaksi yang berlangsung dua arah. Jadi tidak selalu bereaksi menjadi produk. Kadang produk bisa kembali menjadi bereaksi. Itu kita sebut dengan reaksi bolak-balik atau reversible. Nah, dalam reaksi bolak-balik itu produk dapat berubah menjadi reaktan dan reaktan bisa menjadi produk. Jadi bisa bolak-balik. Kita akan sebut dengan reaksi reversible. Nah, reaksi yang biasanya kalian lihat sehari-hari yang biasanya kita praktikum pelajaran biasa itu irreversible. Jadi dia hanya bereaksi menjadi produk saja atau disebut dengan satu arah. Nah, kemudian reaksi kesetimbangan itu termasuk dalam kategori reaksi bolak-balik atau reversible, di mana ciri-cirinya mengandung zatnya tuh harus pada ruangan tertutup, konsentrasi seluruh zatnya tuh tetap karena dia tuh bolak-balik berubah, dan laju reaksi maju itu sama dengan laju reaksi balik. Nah, contoh reaksi kesetimbangan itu ada tanda seperti ini. Nah, kemudian pada grafiknya itu misalnya di sini adalah pereaksi. Pereaksi N2 tambah 3H2 itu di awal seperti kita lihat dia tuh masih maksimal jumlahnya ketika kondisi awal. Nah, bisa dilihat. Nah, kemudian pada saat NH3 awal masih belum ada terbentuk, masih 0. Nah, kalian bisa lihat pada saat kesetimbangan terjadi pada saat kondisi setimbang, maka pada arah garisnya itu kalian bisa lihat bahwa jumlah reaksi sama produk tuh akan sama. Jadi itulah yang menyebabkan reaksi kesetimbangan itu, reaksi sama produk itu bakal berlangsung secara terus-menerus, nggak akan berhenti. Kenapa? Karena dia tuh jumlahnya tuh akan mungkin di awal akan berkurang, tapi semakin lama akan stabil. Produk awalnya nggak ada, tapi semakin lama ketika udah kesetimbangan terbentuk dan jumlah mereka tuh akhirnya stabil. Jadi reaksi setimbangan itu di alam akan berlangsung terus-menerus, sehingga laju reaksi maju sama dengan reaksi balik atau mundur. Nah, ikatan terputus tuh kesetimbangan kimia itu bersifat dinamis dan makroskopis. Makroskopis dan mikroskopis. Dinamis tuh berlangsung terus-menerus. Mikroskopis tuh walaupun kita melihat secara kasat mata atau makroskopis tuh selesai, sebenarnya dia terus berlangsung secara mikroskopis. Tidak tampak tapi reaksinya seakan-akan reaksinya berhenti, tapi sebenarnya tidak, terus berlangsung. Seperti contoh H2O ini mana tadi ya. Nah, H2O ini di alam kan kita tahu bahwa liquid menjadi gas, tapi gas juga hujan lagi menjadi liquid. Jadi bolak-balik. Nah, itulah yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Nah, kesetimbangan itu memiliki dua jenis reaksi. Yang pertama itu homogen, yang kedua heterogen. Homogen itu adalah reaksi-reaksi yang fasenya tuh satu jenis aja. Misalnya gas, ini gas, tuh homogen. Atau aqueous. Nah, kemudian liquid kan juga termasuk kategori aqueous murni ya. Nah, ini juga termasuk dalam homogen. Nah, heterogen adalah apabila fasenya itu berbeda. Satu, itu solid, di sini gas. Nah, bisa kalian lihat. Nah, ini bukan ya, liquid kan sama aqueous tuh sama cair. Nah, jadi itu ya, heterogen tuh kalau reaksinya fasenya tuh ada yang berbeda, itu disebut dengan heterogen. Nah, lebih pahamnya kita masuk ke soal. Salah satu contoh reaksi reversible. Nah, seperti kita tahu, reversible ini adalah nama lain dari kesetimbangan.
Nah, kalau kesetimbangan yang pertama reaksinya berhenti, tidak. Laju reaksi kiri sama dengan laju reaksi kanan. Nah, konsentrasi produk reaksi sama dengan konsentrasi reaktan. Belum tentu ya. Jumlah reaksi sama massa nggak bisa, massa nggak ada, jumlah mol juga belum tentu. Jadi jawabannya itu B. Lanjut. Nah, sekarang masuk lagi ke pengertian dari konstanta. Jadi konstanta kesetimbangan itu merupakan pengertiannya hasil kali konsentrasi zat, kanan atau produk yang dipangkatkan dengan koefisiennya dibagi dengan pereaksi yang dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi K itu sama dengan produk per reaksi masing-masing dipangkatkan koefisien. Itu nilai K. K seterusnya kita akan belajar tipenya ada KC sama KP. C itu concentration. Jadi semua rumusnya itu mau produk per reaksi itu harus berbentuk molar, Kak. Tobang. Kalau KP itu berarti produk per reaksinya harus berbentuk tekanan. Nah, molar itu nyarinya seperti kita tahu sama dengan N per P. Nah, kalau P itu berarti mol zatnya dibagi, kita ubah dulu, mol total dikali P total. Jadi, kalian harus bisa mengkonversi datanya. Jadi kalau cari molar N per V, kalau cari tekanan tuh mol zat per mol total kali P total. Nah, ada beberapa fase yang kita abaikan, yaitu solid sama liquid itu diabaikan. Yang kita hitung hanyalah gas sama aqueous atau larutan campuran. Contoh, nomor 1 itu ada N2, 3H2 sama 2NH3. K-nya gimana? Perhatikan, fasenya masih aman, gas-gas berarti NH3 pangkat 2, N2 pangkat 1, dan H2 pangkat 3 gitu ya. Jadi produk pangkat reaksi. Nah, bagaimana kalau ada fase yang reaksinya heterogen? Kalian cek dulu ada tidak yang tidak boleh. Seperti solid ini kan nggak boleh nih. Jadi kita abaikan. Kalau diabaikan gimana? Dianggap 1. Berarti di sini cuman CO2 aja. Produk per reaksi. Produknya sisa yang ini berarti CO2 saja. Pangkat 1. Jadi yang di bawah-bawah itu diabaikan. Jadi selesai. Nah, jadi kalau ada fase solid sama liquid diabaikan baik masuk ke dalam nilai K maupun faktor-faktor. Jadi perhatikan benar-benar. Nah, masuk ke soal nomor 22. Nah, bagaimana sih kalau ternyata kita ada nilai K dari suatu reaksi itu udah ada. Tapi reaksinya tuh berubah-ubah, dimodifikasi. Nah, pada suhu tertentu kalau kita merubah suatu reaksi, nah itu ada aturan yang perlu kalian ingat. Nah, aturan di mana K berhubungan sama reaksi. Kalau reaksinya kamu balik, berarti K barunya tuh menjadi 1 per K lama. Kalau reaksinya kamu modif dengan cara ditambah, berarti tambah itu berarti dikali. Nah, kalau reaksinya kalian kali A, berarti setingkat lebih naik, maka K-nya menjadi pangkat A. Kalau reaksinya dibagi A, berarti K-nya itu sama dengan akar A. Nah, seperti itu. Soal nomor 22. Jika reaksi 2NH3, N2 tambah 3H2 tuh nilai K-nya sepertiga. Nah, ini saya tulis di bagian bawah sini ya. Nah, di sini kalian ada data nih 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2, K-nya sama dengan 1/3. Kemudian berapakah nilai KC yang baru kalau reaksinya 2N2 6H2? Kan reaksinya sama tuh zatnya, tapi ada modifikasi. Seperti N2 tuh di sebelah kiri, sementara di data tuh N2 sebelah kanan. Berarti data ikut soal. Nah, jadi datanya tuh kita ubah, kita balik dulu. Pertama tuh dibalik. Nah, kenapa? Karena N2-nya mintanya di sebelah kiri, datanya kanan. Selain dibalik, di sini 1, di sini 2, berarti dikali 2. Kita balik ya, menjadi 2N2 .
2N2 ditambah 6H2 menjadi, cuekin dulu ya pennya, 4NH3. Berarti K-nya sama dengan dibalik, berarti 1/1/3. Kemudian kita rapikan dulu ya, ini naik berarti menjadi 3. Setelah dibalik tuh dikali 2, berarti dipangkat 2 sama dengan 9. Jawabannya itu adalah E. Seperti itu. Kemudian nomor 23, kalau reaksinya tuh ada 2 Bu. Kemudian dia dimodifikasi menjadi 2 data menjadi 1. Itu artinya kita sedang menjumlahkan. Nah, kalau kita menjumlahkan berarti 2 B, data B tetap ya, ini tetap. Kenapa? Karena kita melihat di sini nilai nilai B masih tetap ada di reaksi 1. Kita cek sesuatu, B ada di reaksi 1. Kemudian 4D. 4D itu D itu ada di reaksi nomor 2. Namun D itu posisinya itu dibalik. Selain dibalik, posisinya itu diperlukan apa? Selain dibalik, dia perlu ini dibalik kemudian dikali 2. Berarti kita rapikan menjadi 2A ditambah B menghasilkan 2C, K-nya sama dengan 8. Kemudian dibalik berarti dikali 2, 4D ditambah 2C menjadi 6A, berarti K-nya sama dengan dibalik, berarti jadi 1/2 dikali 2 berarti pangkat 2. Kita selesaikan, berarti 2C-nya kita coret. Kemudian 2A menjadi 4A juga kita coret menjadi 4A. Kita selesaikan, berarti 4. Sorry ya, ini pennya lagi ada masalah. 4D berarti kita selesaikan menjadi B-nya masih ada, berarti B ditambah 4D menghasilkan 4A, berarti K-nya sama dengan 1/8 dikali 4A, K-nya sama dengan 8 dikali 1/4. Kan kita menambah ya. Kalau reaksinya ditambah berarti dia dikali sama dengan 8/4 berarti 2. Jawabannya itu adalah B. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah video pertama tentang pengertian kesetimbangan. Masuk ke video kedua ya. Terima kasih.